Salam sukses. Inilah pidato Prabowo dalam Forum BNI Investor Daily Summit 2024 9 Oktober 24 kemarin, yang secara terang-terangan menyinggung bahkan menyentil pada dua mantan capres di Pilpres 2024 lalu, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo dengan tegas dan keras mengatakan bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Itu bukan sekedar slogan semata. Ibarat pertandingan judo, saling banting, saling kunci, tapi di akhir pertandingan siapa yang kalah akan memberi hormat dan menghampiri berjabat tangan kembali. Inilah sentilan keras dan tegas pada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Lalu seperti apa kelanjutan pidatonya? Inilah dia videonya. Saya selalu ingin menjalin dialog. Saya selalu ingin mengajak kerjasama. Bagi saya, ajaran kuno 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, bukan suatu slogan. Itu saya jalankan. Saya tidak melihat ke belakang, saya ingin melihat ke depan. Bagi saya, pertandingan adalah pertandingan, persaingan adalah persaingan. Ibarat kita di Olimpiade bertanding judo, keras, banting, kunci. Begitu selesai, ada yang dinyatakan menang, yang kalah hormat, memberi tangan, bersahabat lagi. Saudara-saudara sekalian, ini jangan hanya di lapangan olahraga, saudara-saudara. Ini harus di lapangan sehari-hari. Ini harus menjadi budaya politik kita. Bersaing, berbeda, bertanding, begitu selesai bekerja sama untuk rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya, dan karena itu tekad saya akan saya jalankan dengan risiko, karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya, negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor, Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena di koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Kita bersyukur Indonesia menikmati keadaan damai. Keadaan damai ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa persatuan. Saya baru dapat pelajaran, unity
brings harmony. Harmony brings equilibrium. Equilibrium brings peace. Only with peace we can have prosperity. Ini pelajaran dari sejarah. Kemakmuran hanya bisa datang dengan perdamaian, peace. Karena itu, setiap pemimpin politik, pemimpin kemasyarakatan selalu harus berpikir langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya, pendekatan-pendekatannya harus ke arah mencapai dan memelihara kondisi perdamaian, memelihara stabilitas. Untuk itu dibutuhkan kearifan, wisdom. Untuk itu dibutuhkan semangat, kebersamaan. Untuk itu perlu semangat kolaborasi, semangat ingin bekerja sama. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita ini memang majemuk. Kita ditakdirkan sudah ratusan tahun, kita ini majemuk. Berbeda-beda suku, agama, ras, kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Tapi kita bisa hidup rukun. Dan untuk itu kepemimpinan masyarakat di setiap level sampai ke tingkat nasional, kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dan untuk itu saya mengambil sikap ingin menjunjung tinggi persatuan, ingin merangkul semua kekuatan, ingin membentuk suatu kolaborasi, suatu kerukunan. Dan saudara-saudara, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, saudara-saudara yang paling mengerti, paling merasakan bahwa hanya dengan perdamaian, hanya dengan suasana sejuk, hanya dengan kerukunan, ada iklim di mana berdagang, berusaha, berwira swasta akan berkembang dengan baik. Tidak ada orang ke pasar kalau terjadi kerusuhan. Tanyalah ke rakyat di Gaza, tanya ke rakyat di Lebanon, bagaimana? Bisa enggak mereka hidup dengan tenang? Bisa enggak mereka berdagang kalau semua gedung mereka dibom, dihancurkan? Saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk
di saat-saat kritis begitu. Ya. Saudara-saudara, dengan demikian, ya kan, saya tidak akan banyak ulangi apa bahwa saya pernah rival, tapi saya bergabung. Ternyata nilai-nilai kita sama. Dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Karena itu saya kira, satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa dari bangsa katakanlah tingkat menengah, dari bangsa yang keluar dari penjajahan, keluar dari 20 tahun perang terus-menerus, RMS, DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa-peristiwa PRRI, Permesa, terus-menerus, tanpa henti dari 45 sampai 65, sampai 68, sampai 69. Separatis di sini, separatis. Kita sekarang adalah negara yang masih utuh, negara dengan ekonomi ke-16 di dunia, negara dengan tingkat inflasi salah satu yang terendah di dunia, negara dengan pertumbuhan yang masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, suatu negara yang keluar dari krisis COVID, salah satu yang tercepat dan dinilai salah satu yang terbaik keluarnya dari peristiwa COVID. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Kalau kita lihat negara-negara lain, rasio hutang terhadap GDP mereka sesudah COVID naik belasan bahkan puluhan persen. Negara-negara hebat seperti Perancis, debt to GDP ratio-nya loncat
sekarang berada di 110%. Nggak tahu kapan mereka akan bayar hutang mereka.